Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haditya Khalid Ulfi. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 30 dari instansi Kabupaten Bojonegoro. Saya berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pada Learning Journal pertama ini, kami sebanyak 10 orang berkesempatan bertatap muka secara daring dengan widyaswara kami, yaitu Bapak Dr. Andes Sumardowo, MMMSI. Karena pembelajaran laser kali ini menggunakan blended learning, yaitu dengan menggabungkan pembelajaran daring dan klasikal, maka kita harus bisa membagi waktu antara join kelas daring dan mengerjakan tugas nantinya. Dalam pembelajaran agenda 1 ini, yang akan kita dapatkan adalah materi mengenai yang pertama, yaitu kesiapsiagaan bela negara, yang kedua wawasan Nusantara, yang ketiga analisis isu kontemporer. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sikap perilaku bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bela negara bisa secara fisik ataupun non-fisik. Bela negara secara fisik yaitu dengan menjadi anggota TNI Polri ataupun dengan menjadi anggota Komando Cadangan atau Komcat. Ataupun bela negara secara non-fisik yaitu bela negara sesuai dengan profesi masing-masing. Contohnya misalnya, yang berprofesi sebagai guru, bentuk bela negara adalah dengan mengajar murid dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Ataupun profesi tenaga kesehatan, misalnya dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya, yang tugasnya berhubungan langsung dengan hidup seseorang yang sedang sakit, dituntut memiliki sikap bela negara dengan mengupayakan secara maksimal dan sebaik-baiknya upaya penyelamatan warga masyarakat yang sedang sakit tersebut supaya bisa kembali sehat dan beraktivitas. Terlebih sebagai ASN, kita dituntut secara moral untuk memiliki pemahaman yang lebih dan sekaligus menjadi garda terdepan dalam usaha-usaha bela negara yang dilakukan secara nyata dibandingkan dengan non-ASN tentunya. Tema yang kedua adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, kita secara sadar mengikatkan diri sebagai warga negara Indonesia dengan senantiasa mencintai tumpah darah di mana kita lahir, tumbuh, dan berkembang. Tema yang ketiga adalah kita menganalisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer yaitu mengamati secara detail isu yang saat ini terjadi di masyarakat Indonesia untuk dijadikan bahan diskusi. Dalam hal ini, beberapa topik yang kekinian yaitu maraknya investasi bodong yang terjadi seiring berkembangnya teknologi berbasis web dan mobile yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan informasi dan janji-janji yang akhirnya beberapa pihak yang merasa sebagai korban berbondong-bondong melaporkan ke pihak yang berwajib. Hal ini mulai marak semenjak adanya flexing yang dilakukan oleh sebagian orang yang merasa dirinya kaya dan menyebut mereka sebagai sultan di wilayahnya masing-masing. Yang akhirnya kemudian diketahui bahwa hasil yang mereka dapatkan adalah hasil dari menjadi afiliator dari sebuah platform digital dari investasi bodong tersebut yang ternyata belum terdaftar dan berizin resmi di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Isu yang kedua dalam diskusi adalah mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan negara, yaitu menyangkut kondisi hutang negara yang semakin hari semakin besar.
Apabila ini terjadi di masyarakat, bagaimanakah peran kita sebagai ASN dalam menyikapinya, yaitu dengan tidak membuat masyarakat menjadi bertambah gaduh, apalagi dengan berbicara tidak sesuai dengan data dan fakta yang benar, atau juga berbicara bukan sebagai ahlinya, tentu saja akan memperkeruh suasana. Demikianlah learning journal pada pertemuan pertama ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.